Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang nutrisi pada penderita kanker. Ini banyak banget yang nanyain, apakah benar kalau kita terkena kanker kita nggak boleh makan daging? Nah, ini banyak sekali mitos-mitosnya. Kita bahas satu persatu ya. Stay tune. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nutrisi yang diperlukan pada penderita kanker ataupun survivor kanker. Jadi yang sudah sembuh dari penyakit kanker. Nah, kenapa sih penting sekali kita memerlukan nutrisi ini? Karena nutrisi ini diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu mempertahankan gizi di tubuh kita dan bisa mempercepat proses penyembuhan. Tambahannya dan yang paling penting adalah bisa mengurangi efek samping yang dirasakan akibat pengobatan. Contohnya akibat dari kemoterapi ataupun radiasi ataupun operasi besar. Dengan nutrisi yang cukup juga menurunkan kemungkinan infeksi. Oleh karena itu nutrisi pada penderita kanker ataupun survivor kanker sangat penting. Apa saja sih nutrisi-nutrisi itu? Nomor satu yang paling penting adalah protein. Nah, jadi yang bilang bahwa protein tidak boleh dikonsumsi, terutama daging-dagingan, salah besar. Nah, fungsinya protein ini apa sih? Fungsinya protein ini adalah memperbaiki sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh yang rusak akan diperbaiki, terutama setelah operasi atau saat kita melakukan terapi kemo ataupun radiasi. Protein ini dipergunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Selain itu, protein ini juga bisa mempertahankan imunitas tubuh. Jadi kalau dia kekurangan protein, maka imunitas tubuh akan menurun drastis. Apabila kita kekurangan protein, maka proses penyembuhan akan sangat lambat dan resiko terkena infeksi sangat besar. Jadi sangat salah apabila dikatakan penderita kanker tidak memerlukan protein. Justru memerlukan protein dalam jumlah yang lebih besar daripada yang tidak menderita kanker. Kenapa? Karena untuk perbaikan sel-sel. Nah, protein apa sih yang aman untuk penderita kanker? Protein-proteinnya adalah seperti dari ikan, kemudian dari unggas, dan dari daging-dagingan merah yang rendah lemak, juga dari kacang-kacangan, dan terakhir adalah dari telur. Lalu zat nutrisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah lemak. Ini juga kadang-kadang suka dihindari, baik penderita kanker ataupun rata-rata pada penyakit apapun menghindari lemak. Sebenarnya salah. Kenapa? Lemak sangat diperlukan, terutama untuk energi tubuh, mentransfer vitamin-vitamin tertentu. Jadi kalau tanpa lemak ada beberapa vitamin tertentu yang tidak aktif. Contohnya vitamin A, D, dan E. Itu sangat memerlukan lemak. Selain itu lemak juga diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang cukup. Nah, lemak apa sih yang baik untuk kita? Jadi lemak-lemak ini dibagi menjadi dua. Ada lemak-lemak yang bisa merusak tubuh kita dan ada yang lemak-lemak yang baik untuk tubuh kita. Salah satu contoh sumber lemak yang baik untuk tubuh kita adalah olive oil. Nah, olive oil ini merupakan lemak yang baik untuk tubuh kita. Selain itu juga minyak canola juga cukup bagus. Minyak dari jagung juga bisa digunakan. Kacang-kacangan, flaxseed, dan juga dari seafood juga bisa dikonsumsi. Berikutnya yang ketiga adalah karbohidrat. Nah, ini juga banyak pro dan kontra bahwa kita jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Ada benarnya. Kenapa? Kita harus memilih jenis karbohidratnya. Karbohidrat adalah sumber energi yang utama. Apabila kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, tentunya kita akan menjadi lemas, letih, lesu, dan tidak bergairah. Sumber utama yang disarankan tentunya dari buah-buahan, sayuran, dan bahan dari gandum. Jangan lupa karbohidrat juga memiliki fungsi serat sehingga baik untuk pencernaan. Selain dari 3 jenis makanan tersebut, karbohidrat juga bisa kita peroleh dari kentang, nasi, pasta, sereal, jagung, dan lain-lain. Yang harus dihindari adalah tepung-tepungan yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi atau indeks glikemik yang tinggi. Contohnya kue-kuean, kue tart, kue kering, dan makanan-makanan manis lainnya. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah antioksidan. Antioksidan ini meliputi vitamin dan beberapa mineral. Contohnya vitamin A, C, E, seng, selenium. Fungsi antioksidan ini adalah menempel pada radikal bebas sehingga mencegahnya untuk merusak sel-sel dan proses regenerasi sel dapat berjalan dengan baik. Selain itu, vitamin-vitamin ini dan mikronutrien ini akan membantu proses penyembuhan sel-sel kita dan juga membantu menekan efek dari terapi. Nah, oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Konsultasikan ke dokternya seberapa banyak dan apa saja jenis antioksidan yang wajib dikonsumsi. Jadi sudah dibahas tadi adalah nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh penderita kanker ataupun survival cancer
untuk mempertahankan kondisi tubuhnya. Kali ini kita akan membahas apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Walaupun ini bisa diaplikasikan tidak hanya pada penderita kanker saja ya, bisa diaplikasikan pada diri kita sehari-hari. Nomor satu adalah makanan yang tidak diolah alias makanan mentah. Contohnya adalah sushi sashimi, ini harus dihindari. Jadi makanan-makanan mentah ini banyak mengandung bakteri yang tidak mati. Oleh karena itu sangat berbahaya untuk tubuh kita yang rentan. Termasuk juga makanan yang tidak dimasak secara sempurna atau makanan setengah matang. Contohnya telur setengah matang, steak yang tidak matang. Nah itu termasuk salah satu makanan yang tidak dimasak dengan baik. Hal ini juga sama bisa menyebabkan infeksi pada tubuh kita. Susu juga harus susu yang sudah dipasteurisasi. Apabila susu tersebut belum dipasteurisasi, harus berhati-hati karena banyak kuman dan bakteri di situ. Keju lembek atau soft cheese juga merupakan salah satu contoh yang tidak bisa dikonsumsi karena dia berasal dari susu yang tidak dipasteurisasi. Berikutnya adalah pengolahan daging ataupun bahan makanan yang hanya diasapkan saja atau yang kita sering sebut sebagai daging asap. Ini juga harus hati-hati dalam mengkonsumsinya karena tidak baik untuk pencernaan dan mengandung banyak bakteri juga. Sayuran mentah yang tidak dicuci atau dikelola dengan baik juga harus berhati-hati karena selain mengandung banyak bakteri dan kuman-kuman, dia juga bisa mengandung zat-zat lain seperti pestisida yang tidak terurai. Dan yang terakhir adalah makanan-makanan yang mengandung tinggi merkuri. Contohnya adalah kerang. Tidak disarankan untuk mengkonsumsi kerang karena kerang mengandung merkuri dengan dosis yang tinggi. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang nutrisi pada pasien dengan pasca operasi cancer atau sedang kemoterapi ataupun radiasi ataupun yang sudah sembuh dari kanker. Jadi harus memaintain makanan yang sehat, bernutrisi agar imunitas tetap baik dan juga regenerasi sel menjadi lebih baik. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Sampai ketemu, dah.